Namun sebelumnya kami silakan kepada para khotimin dan khotimat untuk bisa turun dari atas panggung menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Kepada yang bertugas agar mensterilkan panggung khotaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningsi, sarjana pendidikan. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Yang saya hormati Koordinator Kecamatan Alas. Yang saya hormati rekan-rekan guru TPQ Darut Tarbiyah, rekan-rekan guru TPQ Darul Muttaqin, rekan-rekan guru TPQ Al-Madrur, rekan-rekan guru TPQ Al-Hikmah, Bapak Ibu Wali Santri, Bapak Ibu tamu undangan, dan anak-anak yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara yang pagi hari ini cukup gerah, tapi alhamdulillah sama-sama bersemangat menyaksikan khotaman Al-Quran dan imtihan ke-8 TPQ kami, TPQ Darut Tarbiyah. Selanjutnya, pertama-tama saya ingin menyampaikan sedikit profil TPQ kami, TPQ Darut Tarbiyah. TPQ kami, TPQ Darut Tarbiyah letaknya di Air Gading, RT 0106, Dusun Barangbagi, Desa Juran Alas. Dan alhamdulillah telah berdiri sejak tanggal 23 September tahun 2014. Jumlah guru yang mengajar di TPQ kami sebanyak 21 orang, terdiri dari 3 ustadz dan 18 ustazah. Dan jumlah murid kami sampai dengan bulan Rabiul Awal ini sejumlah 341 santri. Dan metode yang kami gunakan di TPQ kami yaitu metode qiraati. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan yang kami hormati, terlaksananya acara khotaman dan imtihan kami TPQ kami yang ke-8 ini sebagai wujud syukur kami atas telah lulusnya anak-anak kami dari berbagai ujian, berbagai tashi, baik dari tingkat lembaga, tingkat korcam maupun tingkat cabang yang telah dilaksanakan mulai dari bulan Juni kemarin sampai bulan Juli. Alhamdulillah atas dukungan dari bapak-bapak ibu wali santri sehingga alhamdulillah terlaksana acara khotaman ini dengan baik. Sebagai syiar kami juga kepada masyarakat pada umumnya agar semangat Quran tetap membumi di kecamatan kita ini, Kecamatan Alas. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri yang alhamdulillah telah istiqomah mendukung anak-anaknya sejak mengantarkan kepada kami beberapa tahun lalu, mengisi formulir, mendukung, mengantarkan panas hujan, Masya Allah, sehingga anak-anaknya alhamdulillah sudah mendapatkan ijazah Al-Qur'annya, yang sudah bisa membaca Al-Quran insya Allah dengan baik dan benar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak kami yang alhamdulillah sampai titik ini sudah semangat untuk belajar sehingga alhamdulillah di hari ini bisa dikhotamkan 24 orang santri kami. Seperti amanah yang telah kami terima beberapa tahun yang lalu,
pada hari ini kami serahkanlah kembali Bapak Ibu Wali Santri, anak-anak yang beberapa tahun lalu kami terima di TPQ kami, yang telah dipercayakan kepada kami untuk kami didik, untuk kami ajari, untuk belajar dan mengajar bersama kami di TPQ kami, dari jilid prateka hingga kelas finishing. Alhamdulillah hari ini sudah kami selesaikan tugas kami yang telah diembankan kepada kami oleh orang tua masing-masing anak yang khatam pada hari ini. Dan pada hari ini pula kami serahkan kembali kepada wali santri, karena tugas kami telah kami selesaikan insya Allah dengan baik, semampu kami sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Dan mohon maaf juga kepada anak-anak, bapak-bapak, ibu wali santri, jika selama anak-anak belajar dan selama wali santri mengantarkan anak-anak ke TPQ kami, banyak sekali kekurangan kami dalam mendidik, banyak sekali kekurangan kami dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah kemampuan dan kesanggupan kami. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kami, santri-santri kami di TPQ kami, TPQ Darut Tarbiyah. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, kami sampaikan bahwa setelah khataman ini ada program kelas tahfiz yang merupakan lanjutan dari program belajar qiraati. Jika Bapak Ibu wali santri bersedia untuk melanjutkan pendidikan anaknya, silakan kami buka kesempatan untuk pendaftaran supaya anak-anak ini tidak terlepas tanggung jawabnya dari Al-Quran. Anak-anak tetap menjaga tadarus mereka di rumah, tetap menjaga hafalan-hafalan mereka di rumah. Untuk diketahui, dari tahun-tahun sebelumnya jumlah santri yang khatam tahun-tahun lalu sampai saat ini bersisa di kelas tahfiz itu sisanya 5 orang, karena sebagian besar dari mereka sudah melanjutkan sekolah ke luar daerah atau sudah sebagian besar mereka melanjutkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah dengan adanya TPQ yang mengajarkan Al-Quran menjadi modal awal mereka untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, guru-guru kami yang di koordinator cabang yang telah membimbing kami sehingga alhamdulillah dalam perjalanan kami belajar dan mengajarkan Al-Quran bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kami sampaikan kepada saudara-saudara kami, ustadz-ustadzah yang mengajar di TPQ dengan ikhlas kepada anak-anak kami. Walaupun banyak sekali kekurangan, kami sangat berterima kasih yang telah meluangkan waktu untuk mengajar di TPQ. Walaupun dalam kesibukan masing-masing, tapi tetap meluangkan waktu untuk mengajar minimal 1 jam di TPQ. Baiklah Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Darut Tarbiyah atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman Sarjana Agama. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Koordinator Pendidikan Agama Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB beserta rombongan. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati bapak ibu hadirin hadirat yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati bapak ibu wali santri, singkatnya anak-anakku sekalian, khotimin khotimat yang sangat saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti acara khotaman dan imtihan yang ke-8 TPQ Darut Tarbiyah Kecamatan Alas. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, serta para pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan tetap istiqomah untuk menjalankan syariat-syariat beliau sampai akhir kehidupan kita, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan ini untuk dapat menyampaikan sedikit sambutan mewakili Bapak Ibu wali santri yang khotimin khotimat pada hari ini. Kami sebagai orang tua tentunya sangat bangga, bahagia dan terharu sekali ketika tadi kita menyaksikan performa atau penampilan anak-anak kita ini yang luar biasa. Tadi mereka sudah membacakan surat-surat pendek dari Quran, surat Ad-Duha sampai An-Nas. Mereka sudah menguraikan tajwid, bisa saya katakan dari A sampai Z. Kemudian menguraikan gharib, yang mereka sudah mengetahui 30 juz itu di mana yang mengandung hukum bacaan yang tajwid itu. Begitu juga dengan tajwidnya. Jadi tentu kami sebagai orang tua ini, siapa yang tidak bangga, bahagia dan terharu ketika tadi melihat kondisi anak-anak kita seperti itu. Yang pertama, pada momen yang bahagia ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua TPQ Darut Tarbiyah, kepada ustaz-ustazah yang telah membimbing, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kami di dalam mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin." Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia atau manusia ini meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka poin yang kedua ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ustaz Ustazah dari TPQ Darut Tarbiyah ini,
karena ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, kami sebagai orang tua santri yang khotimin khotimat pada saat ini tentunya menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ustaz-ustazah sekalian yang mungkin selama kami menitipkan anak-anak kami ke TPQ Darut Tarbiyah, ada sikap atau ucapan dari anak-anak kami ini yang mungkin tidak perlu sebenarnya mereka lakukan, yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kami sebagai orang tua santri menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada anak sekalian, apabila ketiga hal ini anak sekalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian anak sekalian berusaha untuk memahami makna dan isi Al-Quran itu, apakah itu artinya, mempelajari asbabun nuzulnya atau tafsirnya, yang insya Allah ini bisa kalian pelajari nanti ketika anak sekalian tamat SD kemudian masuk ke pondok. Maka mudah-mudahan apa mereka cita-citakan tadi, hampir semua anak-anak kita ingin menjadi hafiz Al-Quran. Kita doakan semoga apa mereka cita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, demikian mungkin sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, kami sampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah lah kami memohon ampun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sulaiman Sarjana Agama atas sambutannya. Sambutan terakhir yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus hormat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Alas, yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati dan muliakan segenap tamu undangan, Bapak Ibu wali santri, yang kami hormati dan muliakan seluruh asatiz wal asatidah, Dewan Guru se-Kecamatan Alas, dan yang paling berbahagia dalam kesempatan ini Bapak Ibu wali santri, khotimin dan khotimat, serta anak-anak khotimin dan khotimat yang kami banggakan. Singkatnya, seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kesempatan untuk dapat duduk dalam majelis yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara khotaman Al-Quran dan intihan ke-8 Taman Pendidikan Al-Quran Darut Tarbiyah. Mudah-mudahan beranjaknya kita, pulangnya kita nanti dari majelis ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dan pasti Allah akan muliakan. Jibril alaihissalam turun bersama Al-Quran, maka menjadi pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau Al-Quran, maka menjadi nabi yang paling terbaik dari nabi dan para rasul. Kemudian Lailatul Qadar turun di dalamnya Al-Quran, menjadi malam yang terbaik dari setiap malam-malam yang lain. Begitu juga kepada bulan Ramadan, turun di dalamnya Al-Quran, maka menjadi pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran ini turun di hati-hati manusia, maka manusia tersebut dipastikan menjadi manusia yang terbaik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di depan kita setiap acara khotmul Quran dimanapun, yang dikedepankan adalah hadis tersebut. Ada dalam redaksi, backdrop, di atas panggung, khotaman di mana saja dilaksanakan melalui metode qiraati, draft formatnya selalu seperti ini, agar mengingatkan kita bahwa pentingnya daripada pendidikan Al-Quran. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau pesan-pesan alim ulama, jika kita tidak mampu belajar karena faktor mungkin sudah sepuh ya, umur dan lain sebagainya, tapi menghubungkan diri kepada Al-Quran, mudah-mudahan menjadi asbab Allah muliakan kita. Bahkan tadi dalam sambutan wali santri, Masya Allah, luar biasa ya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hafal Quran, nanti orang tuanya akan disematkan mahkota atau jubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mahkotanya dikatakan sinarnya lebih daripada sinar matahari, yang matahari saja kita nggak bisa pandang sinarnya, bagaimana mahkota itu kelak. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran atau menghubungkan diri dengan Al-Quran, agar janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di dunia, di majelis ini saat ini, menjadi asbab besok kumpulnya kita dalam majelis, di majelis-majelisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami selaku koordinator pendidikan Al-Quran cabang NTB ingin menyampaikan beberapa informasi yang mana alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kami pada periode Muharram 1445 Hijriah, bertepatan di tanggal 29 Juli sampai 6 Agustus lalu, kami melaksanakan imtihan akhir santri yang diikuti oleh 27 lembaga dari 49 lembaga secabang NTB, yang mana peserta dari 27 lembaga itu sebanyak 649 anak, yang alhamdulillah dari TPQ Darut Tarbiyah mengirim 24 anak
100% seluruhnya 24 orang tersebut dinyatakan lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita semua agar ikut bergerak, mendukung, memberikan dorongan, kritikan-kritikan, masukan kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran secara umum, terkhusus untuk kami di metode Qiroati yang berada di teman-teman Alas. Ada 4 lembaga di daerah Alas ini Bapak Ibu ya, tadi sudah disebutkan sama Ibu Kepala TPQ, ada TPQ Al-Mabrur, Al-Hikmah, kemudian TPQ Darul Muttaqin, dan yang sekarang kita hadiri khotamannya baru ada 4 lembaga. Dari 649 santri yang ikut imtihan atau ujian akhir santri yang lalu, ada 1 anak usia kecil, yaitu menduduki usia 5 tahun 4 bulan, sudah dikhotamkan melalui koordinator cabang NTB. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di metode Qiroati ada 3 kategori usia penanganan pendidikan Al-Quran. Yang pertama namanya usia TKQ, mulai belajar umur 3 tahun sampai maksimal umur 6 tahun. 3 tahun sampai 6 tahun itu kategori TKQ namanya, yang alhamdulillah tahun 2023 atau 1445 cabang NTB diberikan kesempatan mengkhotamkan 1 orang anak usia 5 tahun 4 bulan. Mulai belajarnya umur 3 tahun, berarti dia menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Walaupun masih 1 anak Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan doa, dukungan dari para sepuh orang tua kita, tahun-tahun yang akan datang semakin banyak anak yang khotam umur kecil-kecil. Dan alhamdulillah informasi yang bisa saya sampaikan bahwa di TPQ Darut Tarbiyah sudah memulai pendidikan anak umur kecil-kecil, yaitu usia TKQ tadi. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama penanggung jawabnya, sekarang yang tertinggi sudah berada di jilid 5. Betul ya Bu Kepala? Di jilid 5 ya? Jilid 5, berarti husnuzon kita ya 2 tahun lagi lah sudah bisa khotam anak umur kecil-kecil di TPQ Darut Tarbiyah mewakili wilayah Alas. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada kategori yang kedua, yaitu usia TPQ istilahnya, yang dimulai dari umur 6 tahun lebih 1 hari sampai maksimal umur 9 tahun. Itu batasan usia TPQ. Dari 649 diikuti oleh 152 orang anak. 152 orang anak. Kemudian kategori yang ketiga, kategori usia remaja, yang dimulai dari umur 9 tahun lebih 1 hari sampai maksimal umur 14 tahun. Itu diikuti yang paling mendominasi nih Bapak Ibu. Di sini poin yang ingin saya sampaikan dan berharap ada kerisauan dari informasi ini untuk Bapak Ibu mengeluarkan atau menghadirkan semangatnya untuk mensyiarkan Quran sejak dini, yaitu di usia remaja paling mendominasi diikuti oleh 496 anak. 496 anak. Jadi 649 yang paling banyak adalah usia remaja. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa dalam misi pendidikan Al-Quran, guru-guru kami menanamkan agar bagaimana anak
melalui lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran terkhusus lewat metode Qiroati yang khotam itu anak umur TKQ tersebut. Kenapa demikian? Beliau menyampaikan bahwa anak seharusnya mulai belajar Al-Quran itu ia mulai sejak dini. Targetnya bagaimana? Agar di usia SD tidak lagi belajar Al-Quran, tapi mulai menghafalkan Al-Quran. Itu pesan daripada guru-guru kita, merujuk kepada hadis Nabi SAW yang mafhumnya bahwa anak sudah mulai diperintahkan sholat, bahkan harus diperintahkan mulai sholat umur 7 tahun. Apabila di usia 10 tahun tidak mau sholat, kita diperintahkan untuk memberikan pukulan pendidikan, bukan pukulan amarah Bapak Ibu, tapi pukulan pendidikan kalau nggak mau sholat. Maka merujuk kepada hadis tersebut, guru kita mengambil pesannya untuk pendidikan Al-Quran ditanamkan sejak dini, sejak awal. Yang mana kalau dalam sholat kita perhatikan bersama, kita ketahui bersama bahwa ada rukun sholat yang memang wajib harus diperhatikan, yang menjadi syarat sahnya sholat kita, yaitu bacaan suratul Fatihah. Nah, misi inilah yang dibawa oleh metode Qiroati agar kedepannya di tahun-tahun yang akan datang yang khotam itu umur kecil-kecil. Sebelum usia SD sudah harus khotam Al-Quran. Target kami di koordinator cabang NTB seperti itu. Walaupun alhamdulillah baru 1 anak di tahun ini, maka di tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan semakin banyak anak usia kecil-kecil yang khotam. Namun bukan berarti kami menutup pintu bagi anak-anak umat Islam di usia TPQ dan usia remaja itu Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kita semua bahwa bagaimana melalui kesempatan ini kita bersama-sama menumbuhkan kerisauan agar anak-anak umat Islam ini sejak kecil, sekecil mungkin, melalui kategori usia yang ada dalam lembaga pendidikan Al-Quran di metode Qiroati sudah mulai didorong untuk belajar Al-Quran. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dasar kita yang lain mensyiarkan ini adalah ketika anak-anak mulai belajar Al-Quran di usia SD, bahkan di usia remajanya, kita seringkali bentrok atau terjadi gesekan sama yang namanya pendidikan umum anak-anak, sekolah-sekolah anak. Terlebih dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Seringkali gesekannya terjadi di situ. Saya mau tanya, betul enggak Bapak Ibu? Pernah menghadapinya atau tidak? Pernah nggih? Itu yang terjadi. Karena mohon maaf sekali lagi bahwa mengaji Al-Quran ini, masyarakat umat Islam masih memandang sebelah mata, lebih mengedepankan pendidikan umum anak-anak daripada pendidikan Al-Qur'annya. Seringkali kita izin kepada Al-Qur'an untuk kegiatan lain daripada sebaliknya. Sehingga kami kepada seluruh dewan guru kita menyatukan visi dan misi agar bagaimana ketika wali santri ini izin anaknya mau kemah, anaknya mau futsal, anaknya mau berenang dan lain sebagainya. Mohon maaf, lebih-lebih yang paling sering itu ibunya pergi arisan izin ngaji, padahal nggak ada urusan sama anaknya. Izin, dia tinggalkan pelajaran di TPQ yang hanya 1 jam bersama gurunya untuk kegiatan yang lain. Maka kita sampaikan kepada teman-teman, yuk kita syiarkan kepada wali santri agar membalik mindset orang tua, bahwa bagaimana kita izin dari kegiatan yang lain kepada Al-Quran. Sehingga saya pernah sampaikan ke teman-teman lembaga, bila perlu di absen guru-guru kelas itu nggak ada yang namanya izin, yang ada alfa sama
sakit. Kalau Bapak Ibu mau izin silahkan, tapi hadirkan anak-anaknya dulu, dia tatap muka sama saya, setoran, baru dibawa Bapak Ibu anaknya. Itu lebih baik daripada anaknya tidak masuk mengaji. Karena Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, wibawa Al-Quran itu justru rendah, lebih tinggi kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua sekali lagi, mari berikan support, dukungan, ya, kritik dan saran kepada kami, terkhusus teman-teman di wilayah Alas, agar bagaimana syiar Al-Quran ini kepada masyarakat umat Islam sedini mungkin dan lebih diperhatikan daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Pesan wali santri tadi luar biasa. Anak-anak kita sudah kita saksikan ikrarnya, menyampaikan cita-citanya, didampingi dengan cita-cita yang mulia Bapak Ibu. Cita-cita dunia didampingi dengan cita-cita yang mulia, yaitu ingin menghafal Al-Quran. Jadi ada yang kepingin jadi spesialis kandungan yang hafiz Quran, jadi dokter yang hafiz Quran, semuanya rentetannya ada hafiz Quran. Saya mau tanya ke khotimin khotimat, itu disetting sama ustadz-ustazahnya atau dari diri sendiri? Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu saksikan, nggak ada settingan, nggak ada disuruh dari ustadz-ustazahnya, tapi mulia dari dirinya sendiri. Sudah ada kecintaan dari anak-anak kita kepada Al-Quran. Maka luar biasa, Bapak Ibu wali santrinya harusnya bersyukur dan pasti bahagia, bangga mendengarkan apa yang disampaikan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, terkhusus tokoh-tokoh kita, para sepuh ulama, kami tidak lepas semua keberhasilan kami teman-teman TPQ Darut Tarbiyah sampai khotaman ke-8 ini tidak lepas daripada doa, dukungan, ya, daripada orang tua kita di wilayah Alas ini. Dan tentunya tidak sampai di sini Bapak Ibu, jenjang anak-anak kita setelah ini tidak sampai di sini. Alhamdulillah, koordinator cabang NTB diberikan kesempatan selain mengkhotamkan anak-anak Al-Qur'annya bin Nazar di Ampenan, itu alhamdulillah sudah 2 periode atau 2 angkatan khotaman Al-Qur'an bil Ghaib, yang kurikulumnya melanjutkan pendidikan TPQ-nya Bapak Ibu, yaitu menghafal Quran dan mendapatkan sanad Al-Quran yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW, masih di wilayah Ampenan. Maka tentunya target kita di Sumbawa harus ada wadah kedepannya anak-anak kita, bahkan yang 24 ini mudah-mudahan akan naik dan berada di hadapan kita untuk dikhotamkan Al-Qurannya secara bil ghaib, insyaallah nggih. Maka terus doakan kita Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan untuk memberikan kita kritikan-kritikan, dia pahit atau pedas, silahkan Bapak Ibu, selama itu membangun daripada kualitas pendidikan Al-Quran. Kalau yang manis-manis ya umum sudah diterima sama teman-teman di lembaga. Yang jarang kita terima kritikan itu yang pahit, yang pedas. Karena apa? Wali santri, kemudian orang tua kita mungkin nggak enak, ya, sungkan gitu. Tapi itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Terkadang obat yang pahit itu justru menyembuhkan, ya. Malah yang manis ini yang bahaya, jadi diabetes nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah koordinator cabang NTB juga dalam beberapa bulan yang lalu telah mengirimkan tenaga pengajar ke daerah Dompu. Di daerah Dompu sedang ada pembinaan guru-guru Al-Quran. Di sana ada di 2 tempat, di daerah Calabai dan ada juga di Manggalewa. Alhamdulillah Tuan Guru kita dapat hadir dari Dompu. Beliau tiba kemarin
untuk menyaksikan pelaksanaan khotaman hari ini bersama para santrinya yang sudah belajar dan sudah ada yang lulus. Untuk guru Al-Qur'annya sebanyak 4 orang di daerah Manggalewa. Kemudian di daerah Bima Kota itu juga salah seorang guru asatis sedang berjuang juga membina saudara-saudara kita yang ada di daerah Kota Bima. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kami juga cabang NTB lintas provinsi Bapak Ibu sekalian, nyebrang ke NTT Flores. Itu ada juga 2 orang asatir yang berjuang di sana membina saudara-saudara umat Islam di situ untuk menjadi guru Al-Qur'an, mensyiarkan Quran untuk bisa mengkhatamkan anak-anak kita seperti saat ini. Dan alhamdulillah di TPG Darut Tarbiyah juga sampai khotaman ke-8 ini sudah mengkhatamkan lebih kurang sebanyak 108 anak. Ya, 108 anak sampai saat ini Bapak Ibu. Tentunya ke depannya kalau saya melihat data dan coba-coba menghitung tadi yang disampaikan Ibu Kepala TPQ, jumlah santrinya sekarang sebanyak 341. Target dalam pembinaan Qiroati Bapak Ibu adalah 20% dari jumlah santrinya. Maka kalau dihitung dari 341 itu berarti target TPQ Darut Tarbiyah tahun depan adalah sekitar 68 anak yang harus dikhotamkan. Maka mudah-mudahan teman-teman di TPQ Darut Tarbiyah bisa mencapai target tersebut, khotam 20% dari jumlah santrinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga yang paling penting adalah nasihat untuk anak-anak kita yang dititipkan melalui koordinator cabang. Ini nasihat dari penyusun metode Qiroati, yaitu Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullahu ta'ala, yang namanya ada terpampang di dalam background. Ini salah satu dawuh beliau, nasihat atau pesan-pesan kalam beliau. Jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah, ya. Jadi beliau berpesan kepada para khotimin khotimat. Pertama, halo khotimin khotimat, assalamualaikum. Masya Allah, masih semangat ya. Pesan beliau yang pertama, tingkatkan kebaktian kalian kepada kedua orang tuanya. Beliau berpesan, setelah kalian dikhotamkan Al-Quran, maka kebaktian kepada kedua orang tua harus ditingkatkan. Salah satunya sikap kita, kemudian doakan kedua orang tua dan minta doa dari orang tuanya. Coba sebagai bentuk wujud kebaktiannya sekarang doakan bapak ibunya. Doa untuk kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Selain berdoa untuk kedua orang tua, minta juga doa kepada kedua orang tuanya. Siap ya, pintar? Ya, salah satu yang paling ringan minta doanya tuh supaya melanjutkan apa yang kalian sampaikan di hadapan kita semua. Pak, Bu, doain ya supaya besok menjadi dokter yang hafal Al-Quran, jadi spesialis kandungan yang hafal Quran, jadi arsitek yang hafal Quran, dan semuanya yang baik-baik minta sama kedua orang tuanya agar didoakan. Kemudian yang kedua, setelah kalian dikhotamkan, pesan beliau adalah menjaga bacaan Al-Quran kalian dengan cara setiap hari bertadarus Quran minimal 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Berapa halaman? 20 halaman. Ada yang siap 2 juz 1 hari? Ada? 1, 2, 3. Pak, Bu, ditandain anak-anaknya Pak, tanggung jawab. Ya, minimal 1 juz. Bapak Ibu
harus ikut mengawal, Pak. Jangan selesai sampai di sini seperti pesan wali santri tadi, ya. Jadi anak Bapak Ibu sekarang ini diibaratkan kalau cerita wali santri itu waktu nganterin anaknya dulu daftar belum bisa ngaji katanya. Jadi kalau diilustrasikan anak-anak ini seperti sebuah bongkahan batu dulu, Pak, gumpalan-gumpalan yang tak ada nilainya. Kemudian diolah sama teman-teman TPQ Darut Tarbiyah. Kalau bahasa kita yang di gunung-gunung tuh digelondong ya Bapak Ibu ya. Digelondong terus sampai tiba-tiba kelihatan ada batu yang banyak dipakai ibu-ibu gelang itu ya. Tapi belum jadi apa-apa Bapak Ibu, masih bongkahan batu, cuman sudah ada nilai. Sudah ada nilainya, Masya Allah. Akhirnya dibentuk lagi sama TPQ Darut Tarbiyah, ada yang dibuat gelang, ada yang dibuat kalung, ada yang dibuat cincin dan lain sebagainya, jadilah dia sebuah perhiasan. Maka anak-anak Bapak Ibu yang sekarang sudah diserahkan pada momen khotaman ini oleh kepala TPQ-nya adalah sebuah perhiasan yang harus Bapak Ibu jaga dengan baik. Sebagaimana Bapak Ibu menjaga perhiasan-perhiasan dunianya sampai buat berangkas ya, dengan kode segala macam yang tidak bisa dibobol. Nah begitu juga Bapak Ibu anak-anaknya sekarang, jagalah perhiasan ini agar tidak bisa dicuri, dan yang paling dekat bisa mencuri mereka adalah ini Bapak Ibu ya, hati-hati ya, jangan sampai anak-anak kita dicuri sama ini. Akhirnya yang tadinya mereka sudah terbiasa khotam setiap bulan, ngaji setiap hari 1 juz, gara-gara ini mereka tidak ngaji lagi, bacaan Al-Qur'annya hilang, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di TPQ ini hilang ya, naudzubillah min dzalik. Karena ini era, memang era ujian bagi orang. Tiba rumahnya kebakar. Berapa banyak kejadian-kejadian itu diakibatkan oleh satu benda ini. Maka sekali lagi tolong Bapak Ibu dilanjutkan pengawalannya, jangan setelah khotam ini selesai. Karena yang dikedepankan juga dalam khotaman ini tidak dengan kata wisuda, mohon maaf. Kalau di tempat-tempat lain mungkin pakainya wisuda. Orang Jawa bilang Bapak Ibu wisuda itu wis sudah, artinya sudah selesai gitu. Kalau di kampung-kampung kami di Lombok bilangnya namatan, artinya tamat Bapak Ibu, selesai ngaji sudah selesai. Sehingga pernah teman-teman menjumpai di satu daerah anak SMP itu nggak bisa baca Al-Quran Bapak Ibu. Ketika ditanya, kok kamu usia segini nggak bisa baca Quran? Dulu saya tamat, dia bilang. Dulu tamatnya gitu, terus nggak pernah ngaji lagi. Nah, maka dalam kesempatan ini lagi dan lagi Bapak Ibu ya, betul-betul kita jaga sampai kita benar-benar melihat anak-anak kita hafal Al-Quran dan menjadi seorang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negaranya, dan yang paling dekat bagi masyarakat kita di sini ya. Dan yang terakhir adalah dalam pendidikan Al-Quran metode qiraati ada satu kurikulum lanjutan Bapak Ibu. Istilah di metode qiraati itu namanya PTPT, bukan PT yang memberangkatkan TKI. Nah, PTPT itu singkatan dari kata Pasca TPQ Program Tahfidz ya. Itu program menghafal Quran yang metodenya dikatakan salah satu metode 15 menit juga. Karena waktu belajarnya Bapak Ibu beda 45 menit sama waktu TPQ. Jadi 105 menit belajarnya. Kalau TPQ belajarnya 1 jam, nah di PTPT di tahfidz itu belajarnya 105 menit, 1 jam setengah. Kalau dengan baris berbaris menjadi 2 jam kurang 15 menit. Itu metodenya praktis dan target khotamnya adalah 3 tahun pendidikan. Target khotam 30 juz Al-Quran tuh 3 tahun pendidikan, berarti 1 tahun tuh harus dapat hafalan
10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Adakah yang sudah khotam? Kalau di daerah Jawa sudah banyak Bapak Ibu. Kalau di NTB ya baru berapa 2 angkatan. Angkatan pertama kemarin 1 anak, angkatan kedua 1 anak. Insya Allah khotaman ketiga di Ampenan pada periode 1445 Hijriah ini, tepatnya di bulan Sya'ban. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kami dapat melaksanakan khotaman untuk anak-anak yang hafal Quran. Itu lebih kurang terakhir datanya sebanyak 5 orang anak. Itu rata-rata di kelas 3 SD 3 SD, kelas 4 SD sudah hafal Al-Quran, yang hafalannya bersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu Bapak Ibu tolong terus semangati anak-anaknya, dan Bapak Ibu juga semangat, bila perlu ikut juga mengaji, ya, ikut juga mengaji, ikut juga belajar, karena mayoritas guru-guru Al-Quran ini rata-rata muda-muda Bapak Ibu, terkhusus di wilayah NTB, ya, dari 700 sekian orang, 700-an guru sekarang yang ada di cabang NTB itu rata-rata masih muda-muda Bapak Ibu, ya. Kalau di daerah Jawa ya umuran bapak-bapak ini yang banyak gitu. Khusus di NTB paling muda guru-gurunya. Paling muda, bujang maupun gadis, itu paling banyak di NTB Bapak Ibu. Nah, kalau di Jawa udah sepuh-sepuh, senior kalau di daerah Jawa. Maka ada lagu di Qiraati Bapak Ibu, tapi saya garis bawahi dulu nih. Lagu ini untuk anak-anak level dasar, ya, bukan dipukul rata untuk semua kalangan, biar nggak salah kaprah nanti ini ada kamera sedang merekam saya. Nah, nanti Bapak Ibu harus ikutin. Lagunya begini Bapak Ibu. Siapa yang ingin bisa baca Al-Quran, ngajilah qiraati. Bisa ikut Bapak Ibu ya. Siapa yang ingin pahami persolatan, ngajilah qiraati. Masih kecil sudah pintar, barokah belajar qiraati. Bisa ikut? Bapak Ibu bisa kita nyanyi sama-sama ya. Siapa yang ingin bisa baca Al-Quran, ngajilah qiraati. Siapa yang ingin pahami persolatan, ngajilah qiraati. Masih kecil sudah pintar, barokah belajar qiraati. Insya Allah semuanya belajar qiraati. Siap ya? Oke, terima kasih, Masya Allah. Saya tutup penyampaian sambutan ini dengan beberapa pantun. Jalan-jalan ke negeri Yaman, pulang-pulang bawa hadiah. Jika ingin jadi guru Al-Quran, datanglah ke Darut Tarbiyah. Masya Allah. Anak kecil duduk di papan. Kurang rame suaranya Bapak Ibu nih. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga sambutan kami memberi makna. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.